Ya, shalom semuanya, shalom. Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang luar biasa, sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya bersyukur malam ini kita bisa kembali berkumpul dalam fellowship satu jiwa. Ya, doa saya biarlah setiap kita boleh terus mengalami sukacita dalam Tuhan, mengalami keadaan yang terbaik, sehat, sejahtera, ya kan? Dan saya percaya hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, siapkan hati kita untuk kita mau terus dibentuk lewat acara ini, kita juga bisa diperlengkapin, dan fellowship satu jiwa ada untuk kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Di fellowship ini kita semua adalah satu keluarga, dan saya percaya setiap kita kalau kita merasa teman-teman kita, saudara-saudara yang ada bersama kita malam ini adalah sebagai satu keluarga, maka saya percaya setiap kita pasti senang ketemu setiap kita malam ini. Amin. Karena kita ketemu keluarga kita. Haleluya. Dan hari ini spesial sebetulnya buat saya karena saya sedang di luar kota. Saya bukan di Bandung ya. Ini saya ada urusan pekerjaan, jadi saya masih belum bisa pulang ke Bandung, tapi untuk satu jiwa pokoknya all out, jalan terus ya. Puji Tuhan. Sudah masih semangat? Amin. Yang semakan boleh lambaikan tangan. Oi, haleluya. Ya. Shalom buat semuanya. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi dari Sabang sampai Merauke ya. Seringkali saya ngomong dari Sabang sampai Merauke kenapa? Karena yang itu satu jiwa itu memang dari banyak pulau. Ada yang dari Bali, ada yang dari Flores, ada yang dari Sumatera, ya kan? Bahkan ada yang dari luar negeri. Jadi ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Jadi acara ini bisa menyatukan kita dari berbagai macam suku, budaya, daerah ya. Sama-sama kita berkumpul dalam satu jiwa. Puji Tuhan. Saya mau menyapa dulu ya, saudara-saudara yang bisa hadir malam ini. Saya akan sapa beberapa rekan-rekan yang sudah ada bergabung di ruangan Zoom ini. Ada Cileni Martina, shalom. Ada Ci Christine, Maria, ada Yulia Iwan, ada Pak Hadi, ada Pak Hari, Bu Nora, ada Ibu Cunlan, ada Pak Bu Frida, ya, ada Pak Faisal, Bu Liwa, ada Lisa, ada Pak Habil Daniel, ada ya istri saya juga ada tuh ya, biasanya nggak ada, sekarang ada ya karena kita beda kota. Haleluya. Ada juga Pak Sambas, Bu Yustiana, ya mami saya, ada Bu Yustini, kembarannya, ya ada Bu Rosnani, ada Cirina, Shalom, ada Pak Lukman, ya Mami Yuli, Bu Leni, dan semuanya yang bergabung malam ini. Shalom sekali lagi, salam damai sejahtera dalam Kristus bersama dengan kita. Juga buat saudara yang bergabung malam ini di Facebook Aruna 1, saya juga mengucapkan welcome, selamat datang di fellowship satu jiwa ya. Biar malam ini kita bisa mendapatkan satu pengertian yang baru, satu pewahyuan yang baru, satu pengajaran yang baru, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu selalu tidak pernah ketinggalan zaman. Kita bisa terus banyak mendapatkan hal-hal yang baru. Itulah Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Siapkan hati kita akan masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Silakan Pastor Faisal. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, puji Tuhan ya. Malam ini kita kembali bersama-sama berkumpul. Tidak terasa Saudara ya. 1 minggu kita berpisah, 1 minggu juga usia kita bertambah. Ya, malam ini kita kembali bersama-sama berkumpul di dalam fellowship satu jiwa. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih, anugerah dan kebaikan-Mu yang senantiasa melimpahi hidup setiap kami, sehingga kami malam ini boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, di acara fellowship satu jiwa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, membawa kami untuk kami naik dari satu level kepada level yang lebih tinggi. Untuk kami boleh naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Mari Tuhan,
urapi kami, bawa kami, untuk kami terus terbang tinggi Tuhan. Semakin hari, semakin serupa dengan Engkau, segambar dengan Engkau ya Tuhan. Dan persiapan kami semua menjadi umat yang layak bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Urapi juga rekan-rekan kekasih-kekasih kami yang belum hadir, bahwa mereka, ajak mereka, gerakan mereka, dorong mereka Tuhan, untuk mereka segera bergabung bersama-sama dengan kami, menikmati fellowship satu jiwa ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa mengurapi Pak Rudi Susanto ya Tuhan, yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya Tuhan, boleh membawa berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkannya ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati jari ada, semuanya aman, semuanya baik, semuanya lancar, semuanya Tuhan yang mengendalikan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan kami menyerahkan acara fellowship satu jiwa malam ini 5 November 2021 ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya, kita sama-sama katakan, amin, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dari awal kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Sikiararararamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Sikiarararararararamo. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus baik dalam hidup kami, dalam hidup kami. Engkau terbaik, Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena pandainya kami menjaga tubuh ini Tuhan, sehingga kami sehat Tuhan, bukan karena hebatnya kami mengolah tubuh ini Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, kami masih sehat, semua cuma karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua cuma karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami tidak pernah kekurangan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami gak pernah bisa balas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kadang kami mungkin kan kami sering mengecewakan Engkau juga Tuhan, tapi kebaikan-Mu gak pernah berkurang sedikit pun kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, makasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih. Biar sebentar juga Tuhan kalau kami mau dengar firman Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Tuhan kami, penolong hidup kami, firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, firman yang berkuasa itu Tuhan. Firman yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan. Firman yang sama yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Biarlah kami bukan cuma menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu berkuasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Korudi Tuhan, urapi Tuhan. Limpahkan Tuhan hikmat-Mu atas Korudi Tuhan. Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, thank you buat bersamaan kita malam ini. Kita bisa berkumpul lagi dalam fellowship satu jiwa. Puji Tuhan. Saya mau sebelum kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita panggil nama Tuhan Yesus 3 kali ya. Sama-sama ya. Saya percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara malam ini, kita tetap butuh Tuhan Yesus. Saudara lagi enak, lagi enggak enak, lagi sukacita, lagi mungkin menderita sekalipun, semua kita butuh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya mau kita berkatakan dengan iman ya, 3 kali kita panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Oke? Siap? 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat kita sekali lagi. Yesus baik, Yesus sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini kita masih teruskan ya bahan yang minggu lalu. Kita masih membahas tentang kedewasaan rohani dengan tema yang masih sama. Karena minggu lalu nggak keburu, ya kan? Saya pikir keburu, tapi ternyata ya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi ini lanjutan dari tema yang kemarin kita bahas, yaitu cantik di mata Tuhan. Siapa yang cantik di sini? Wah, semuanya diem semua ya, nggak pede banget ya kayaknya. Buat cantik nggak ya? Suami saya juga kayaknya nggak pernah ngomong saya cantik gitu ya. Saudara semua cantik di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya pikir perlu saya bahas tentang kedewasaan rohani ini karena ini seri untuk mengajar jemaat. Saudara perlu untuk diajar supaya kita bisa semakin dewasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu udah mau datang ya. Dan Tuhan ngomong bahwa nanti ada perjamuan pesta pernikahan anak domba. Dan saudara dan saya digambarkan sebagai calon-calon mempelai wanitanya Tuhan. Wih, luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya kalau sebagai seorang calon mempelai wanita, pasti itu bicara tentang orang yang dewasa, bukan anak-anak. Gak ada orang yang kawin tuh umur 5 tahun, gak ada ya kan. Umurnya minimal di atas 17 tahun, itu baru boleh dikatakan dewasa. Nah, orang-orang seperti itu yang siap untuk masuk dalam masa pernikahan. Jadi penting kita belajar tentang kedewasaan rohani hari-hari ini. Dan saya angkat tema yang spesial tentang cantik di mata Tuhan, karena saya percaya orang yang dewasa rohani yang siap untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah adalah mempelai wanita Tuhan yang cantik di mata Tuhan. Tuhan punya selera, saudara. Saudara pikir Tuhan tuh nggak punya selera? Kita aja mau cari pasangan hidup punya selera kan? Mungkin kita punya kriteria, ceweknya seperti apa, cowoknya seperti apa. Kita punya selera. Allah kita juga punya selera. Ada standarnya Tuhan yang kita harus ngerti. Ya, saya ulang sebentar ini supaya saudara makin menangkap ya. Mungkin yang lalu nggak ikutan, ya saudara bisa menangkap dulu poin-poin pentingnya. Kita belajar tentang cantik di mata Tuhan ini, dan supaya kita menjadi orang-orang yang cantik di mata Tuhan, saudara harus menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, sehingga Tuhan tuh naksir sama kita. Haleluya.
buat Tuhan tuh naksir dalam hidup ini lewat kehidupan saudara. Dan satu pribadi yang minggu lalu saya sampaikan yang membuat Tuhan tuh kagum sama dia, ya. Tuhan tuh naksir sama dia. Karena Tuhan ngomong, ini saya nggak pernah temukan orang yang punya iman sebesar ini. Bahkan di kalangan orang Yahudi pun Tuhan nggak temukan. Jadi ini orang yang spesial, orang yang susah untuk ditemukan. Buat Tuhan tuh naksir sama orang ini. Nah, makanya kita belajar malam ini dari seorang perwira Kapernaum. Di Lukas 7, kita langsung lihat ya. Kita akan bahas tentang seri dewasa rohani ya, cantik di mata Tuhan. Kita mulai dari ayat 4 lah ya. Kita mulai dari ayat 4. Kemudian ayat 1, 2, 3, sebenarnya saya sampai ayat 4 kemudian saya sudah sampaikan, tapi mungkin saya ulangi sekali lagi dari ayat 4, saya akan ulang. Dikatakan di situ Lukas 7 ayat yang keempat, sudah mungkin bisa siapkan catatan kamu yang catat. Kalau enggak, sudah perhatikan sungguh-sungguh supaya firman ini bisa benar-benar masuk dan berbuah. Kalau berbuah, saya sering ngomong, saudara sendiri yang diuntungkan. Haleluya. Dikatakan di ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ya, jadi mereka itu adalah tua-tua dari bangsa Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang yang disuruh oleh perwira Kapernaum. Kalau di ayat 3 dikatakan sebelumnya, jadi perwira ini menyuruh tua-tua Yahudi supaya apa? Supaya menyuruh Tuhan Yesus datang untuk menolong hamba dari perwira Kapernaum ini. Jadi saya bayangkan di sini, saya mengerti bahwa Yesus dengan perwira Kapernaum ini nggak ada hubungan sebelumnya, tidak ada connect. Bahkan dikatakan nggak kenal mungkin. Tapi perwira ini bisa kok tahu ya, Yesus itu punya kuasa. Yesus ini orang yang bisa menyembuhkan. Yesus ini orang yang bisa mungkin memulihkan, melepaskan orang yang terbelenggu. Kok bisa ngerti? Sehingga akhirnya dia minta, dia dengar waktu Yesus datang ke Kapernaum, dia minta, nggak sungkan-sungkan minta tolong sama para tua-tua untuk Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hamba. Nah, dari sini kita belajar sesuatu sebetulnya. Saya bayangkan perwira ini pasti orangnya itu gaul. Katakan sama-sama gaul. Gaul, saudara, ya kan? Karena apa? Karena dia bisa ngerti banyak hal. Mungkin karena dia bergaul, dia bisa tahu tentang pribadi Yesus dari mungkin bawahan dia, ya, mungkin juga dari orang-orang di sekitar dia, tetangga dia mungkin, atau teman main dia, atau mungkin siapapun yang dia kenal. Dia bisa tahu, oh itu ada loh satu orang yang luar biasa, namanya Yesus. Terus dari orang lain dia dengar, itu ada satu orang yang kemarin menyembuhkan orang sakit, namanya siapa? Yesus. Dia itu gaul. Nah, kayak penting dalam hidup ini, saudara harus bangun sebanyak mungkin relasi dengan orang-orang di sekitar saudara. Terutama orang-orang yang bisa membangun rohani saudara. Karena tanpa sadar, waktu kita bergaul dengan orang-orang yang bisa membangun rohani kita akan dibawa semakin kenal dengan siapa Yesus yang kita sembah. Kemarin saya ketemu dengan teman saya, ngobrol banyak hal ya tentang pelayanan, dan waktu saya ngobrol dengan teman saya ini, tiba-tiba iman saya sepertinya dibangkitkan luar biasa. Teman saya ini cerita banyak hal tentang pelayanan-pelayanan yang saya sebelumnya nggak pernah dengar. Dia ngomong bagaimana dia melayani orang-orang yang narkoba lah, orang-orang yang LGBT lah. Saya lihat. Bahkan dia share sama saya bagaimana dia punya komunitas orang-orang yang saat ini adalah boleh katakan sepupu kita. Mereka masih di kepercayaan mereka, tapi mereka pengen mengenal siapa Yesus. Saya dengar kabar ini luar biasa. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Lewat apa yang saya dengar itu, tiba-tiba saya itu semakin bergairah dalam Tuhan. Semakin saya bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat banget ya. Ini membangun iman rohani saya. Makanya saudara harus banyak terus ya. Saudara punya orang-orang di sekitar saudara yang bisa membangun kehidupan rohani saudara, itu penting. Perwira Kapernaum ini gaul.
Sehingga lewat pergaulan itu dia akhirnya percaya. Kalau nggak percaya dia nggak mungkin dong panggil Tuhan Yesus. Betul nggak? Karena dia ngerti Tuhan Yesus dari orang-orang sekitarnya. Iman dia juga dibangkitkan. Sehingga dia percaya Yesus itu pasti sanggup menyembuhkan nih hambanya yang sedang sakit keras. Jadi penting kita terus membangun hubungan. Ya, makanya saudara penting cek dengan siapa saudara berhubungan hari-hari ini. Gaul dengan siapa. Karena itu akan menentukan saudara semakin cantik atau enggak di mata Tuhan. Waktu saya punya komunitas yang saling membangun. Kita itu seperti di Amsal dikatakan, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Waktu saya bergaul dengan orang-orang yang tajam, ya, dalam kepekaan terhadap Tuhan, tanpa sadar saya juga dipertajam juga di situ. Ya, saudara akan menjadi seperti apa yang saudara gauli, gauli tanda kutip ya, bagaimana saudara berhubungan. Jadi waktu kita ketemu dengan orang-orang yang bisa membangun spirit kita, membangun kerohanian kita, saudara akan semakin dipercantik, semakin dipercantik. Makanya pastikan jangan salah gaul, saudara, ya kan? Kalau kita gaul dengan banyak orang yang mungkin nggak kenal Tuhan, saudara pun tanpa sadar saudara akan ikut-ikutan menjadi seperti mereka. Cara berpikir saudara, cara ngomong saudara, bisa sama seperti mereka. Jadi penting kita tentukan dengan siapa kita bergaul. Karena itu akan membawa kita semakin cantik di mata Tuhan. Kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Iman kita semakin besar. Amin. Ayat selanjutnya di ayat 5 dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira Kapernaum ini dikenal sebagai seorang yang dermawan. Dia orang yang suka memberi. Nah, ini penting. Kita kalau mau semakin cantik di mata Tuhan, saudara harus punya hati yang memberi. Hati yang care, ya. Karena kalau kita renungkan sebetulnya apa sih untungnya buat perwira Kapernaum ini membantu orang-orang Yahudi? Karena itu kan bukan bangsanya. Tapi dia kok punya hati untuk membantu orang-orang yang dia mungkin nggak kenal, bukan bangsanya. Jadi di sini untuk kita membantu jangan pilih-pilih kasih. Banyak kita kadang membantu itu, oh kalau punya tujuan tertentu kita bantu ini. Jangan. Tuhan ajarkan kita untuk kita care dengan semua orang. Siapapun yang kita perlu bantu, kita bantu. Karena ini menentukan untuk masa depan saudara. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Karena ini satu-satunya yang saya perhatikan. Dasar yang membuat tua-tua ini berani memberikan satu appraisal lah di hadapan Tuhan. Atau argumen di hadapan Tuhan. Tua-tua ini berani memajukan satu permohonan kepada Tuhan. Supaya Tuhan tolong perwira ini. Karena apa? Karena hal ini. Karena perwira ini punya hati yang memberi. Tua-tua itu nggak ngomong tentang hal yang lain tentang perwira ini. Tapi dia ngomong bahwa perwira ini punya hati yang memberi. Jadi memberi itu sesuatu yang Tuhan perhitungkan, saudara. Saudara harus perhatikan itu. Karena saya mau katakan, untuk memanggil Tuhan Yesus, itu nggak semudah yang dibayangkan. Saya kemarin pernah sampaikan ini. Maria, ibu Tuhan Yesus, nyuruh Tuhan Yesus tuh bikin mujizat air jadi anggur, itu pun nggak langsung diyain kan, nggak gampang Tuhan Yesus langsung ikut atau ngikutin kemauan dari Maria. Maria yang lain, Maria Marta, ya kan waktu Lazarus meninggal, dia orang yang dikasih oleh Tuhan. Waktu dia ngomong kasihkan pesan supaya Yesus segera datang karena saudaranya Lazarus sakit keras, Tuhan Yesus nggak langsung datang, nggak langsung nurut. Tapi khusus untuk orang ini yang disebut perwira Kapernaum ini, waktu Tuhan diminta tolong, nggak ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan seterusnya. No, nggak ada ya. Tapi Tuhan Yesus kok langsung mau datang loh saudara. Wih, ini dahsyat banget. Jadi sesuatu yang bisa menggerakkan Tuhan. Dan itu menjadi satu poin yang penting, yang menarik hati Tuhan. Supaya Tuhan langsung datang dalam kehidupan kita. Adalah kalau saudara punya hati yang memberi. Tuhan akan sangat naksir banget buat hidup saudara. Kalau saudara punya gaya hidup memberi. Nah, poin ini saudara, amin.
Yang mengerti boleh ambilkan tangannya. Haleluya. Thank you. Jadi makanya saudara harus punya ini. Hati yang memberi. Karena hati yang memberi ini akan membuat saudara dan saya punya kerohanian yang cantik. Tuhan naksir. Tuhan tidak akan pikir dua kali kalau saudara punya gaya hidup yang memberi. Haleluya. Seterusnya, ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya kan? Langsung Yesus pergi tuh. Gak ada ABCD tuh. Nurut istilahnya. Padahal Tuhan Yesus tuh gak kenal loh. Gak ada kisah di sebelumnya mengatakan Tuhan Yesus kenal dengan perwira Kapernaum ini. Gak ada. Tapi Yesus langsung mau pergi. Jadi ini orang yang spesial sekali. Ya, ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, ya bahasa saya itu saya hari gini lah, nggak usah datang lah Tuhan, nggak usah datang. Aku tuh nggak layak loh terima Tuhan di rumahku. Ini apa lagi ini saudara? Perwira ini tadinya udah nyuruh Tuhan Yesus. Nyuruh Tuhan Yesus nggak gampang. Tuhan Yesus mau datang. Belum nyampe rumahnya, udah nggak jauh, tidak jauh lagi. Berarti mungkin saya pikir udah tinggal berapa langkah lagi. Tiba-tiba perwira ngomong, nggak usah. Suruh sahabat-sahabat untuk ngomong, nggak usah datang lah. Nggak layak. Ini yang bikin saya pikir Tuhan Yesus mungkin shock ketemu orang model kayak gini. Mungkin kalau saudara jadi Tuhan Yesus juga bisa shock. Ini orang aneh ya. Udah nyuruh-nyuruh. Saya udah mau datang, udah mau nyampe kok ngomong nggak usah datang. Ini sesuatu yang, waduh, saya pikir aneh gitu loh. Ini orang yang spesial di mata Tuhan kadang memang nyentrik-nyentrik saya pikir ya. Orangnya yang spesial di mata Tuhan tuh orang yang kadang bikin Tuhan tuh kadang surprise ya kan. Bikin Tuhan kadang shock juga gitu lihat model seperti ini. Padahal kalau saudara bayangkan, perwira ini sebetulnya kan orang yang sukses, bukan orang sembarangan. Kalau zaman sekarang mungkin jadi pejabat lah, orang punya kuasa. Rumahnya mungkin besar, rumahnya mungkin bukan rumah biasa, gedung, orang kaya, orang yang luar biasa, orang yang dihormati. Ya kan, bukan sembarangan. Tapi dia ngomong, nggak layak loh Tuhan. Aku nggak layak. Tuhan mau ajarkan sebetulnya buat kita. Kalau kita mau cantik di mata Tuhan, kita harusnya itu punya hati yang tulus di mata Tuhan. Yang punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Ya. Kadang seringkali dalam hidup kita, kalau kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang luar biasa, kita kan cenderungnya pengennya apa yang kita punya orang lain tahu. Betul nggak? Kita kan cenderungnya pengen kan pamerkan itu kepada orang lain. Supaya orang lain ngerti, kamu dahsyat loh. Kamu luar biasa. Kamu, wah keren lah pokoknya. Perwira ini sebenarnya bisa banggakan semuanya. Karena dia punya status, dia punya kekayaan. Mungkin kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia bisa ngomong, gua siapa? Gua bisa datangin Tuhan loh, ya kan? Karena gua tuh punya kuasa. Wih, kan? Mungkin orang-orang di sekitarnya tepuk tangan, ya kan? Karena pikir ini orang dahsyat. Tapi dia di tengah jalan, no Tuhan, jangan datang. Ini bicara apa? Tuhan mau kalau saudara dan saya cantik di mata Tuhan. Saudara harus punya ketulusan hati. Bukankah orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan adalah orang yang murni hatinya dan tulus? Amin. Bersih tangannya dan murni hatinya, ya kan? Jadi bicara tentang hati yang tulus. Jadi ikut Tuhan tuh jangan neko-neko lah. Asal saudara itu hati saudara bersih, tidak ada motivasi yang salah. Saya percaya Tuhan akan naksir dengan hidup saudara. Dan kalau Tuhan tuh naksir sama hidup saudara, di mana ada saudara, di situ ada Tuhan. Haleluya. Karena apa? Tuhan pasti pengen deket-deket. Kalau saudara lagi naksir sama seseorang, ya kan? Pasti saudara pengennya deket-deket terus sama orang yang saudara taksir. Setuju nggak? Ya ini pura-puranya kayaknya pura-pura kayak nggak pernah pacaran semuanya gitu kan. Wih, pacarnya lagi main ke mall sana. Dengar dari temennya info kan. Biasanya kita kalau pacaran punya intel kan. Intelnya banyak. Yang lagi dikeceng itu misalkan, lagi olahraga basket. Kita yang nggak bisa basket aja karena naksir berat. Pengennya basket aja, padahal nggak bisa basket. Pengen cepet deket-deket basketnya di mana, ya kan? Pengen deket-deket terus. Jadi kalau saudara jadi orang yang cantik di mata Tuhan, Tuhan naksir sama hidup saudara.
Saya percaya di situ ada saudara, ada Tuhan di situ. Haleluya. Amin. Jadi kita harus punya hati yang rendah hati, tulus di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita cantik di mata Tuhan. Dan ayat berikutnya, ayat 7 katakan, sebab itu aku juga mengangkat diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini udah aneh lagi. Saya lihat ini, kalau saudara baca ayat ini, perikop ini sebetulnya perikop ini banyak keanehan. Tapi keanehan tanda kutip ya. Yang saya pikir yang membuat Tuhan itu memang benar naksir berat sama orang. Sehingga Tuhan ngomong, aku nggak pernah temuin loh satu orang pun bahkan di bangsaku sendiri yang punya iman sebesar orang ini. Jadi ini orang yang spesial sekali, only one, special one di mata Tuhan. Susah nemuin orang kayak gini. Ini yang membuat Tuhan tuh naksir berat. Dimana kita belajar bahwa perwira ini ngomong bahwa Tuhan cukup ngomong satu patah kata aja lah. Udah cukup lah. Gak usah datang ke rumah saya. Jadi biasanya kalau kita lihat cara Tuhan bekerja, bikin mujizat, menyembuhkan, memulihkan. Biasanya yang dominan, yang punya otoritas penuh itu kan Tuhan. Betul nggak? Tuhan kadang suruh kamu Tuhan yang ludahin, misalkan orang yang matanya buta jadi sembuh. Tuhan terus pakai tanah dipakai tanah orang sembuh. Orang suruh pergi ke rumah ibadat, orang yang kusta. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang punya otoritas. Caranya itu cara Tuhan. Tapi ini justru perwira ini yang nyuruh Tuhan supaya Tuhan ngikutin caranya dia. Saya nangkap poin ini nggak? Halo, nangkap kan? Ini hal yang menurut saya hal yang luar biasa yang kita bisa belajar dari seorang yang punya iman yang besar yang dikatakan dalam Lukas 7 ini. Dia justru yang nyuruh Tuhan. Ini aneh banget. Ya. Dan dia nggak nyuruh Tuhan seperti waktu Petrus nyembuhin orang. Sapu tangannya aja dikasih, sapu tangannya Tuhan. Ya kan? Dan orang kalau kena sapu tangannya Petrus sembuh kan? Atau mungkin supaya gimana. Tapi dia ngomong, cukup ngomong satu patah kata aja. Di sini sebenarnya Tuhan mengajarkan setiap kita bahwa perwira ini sebetulnya percaya banget sama Tuhan tuh benar-benar percaya. Jadi Tuhan tuh nggak usah datang. Dia udah yakin aja. Asal Tuhan ngomong beres semua. Dan iman dari perwira Kapernaum ini berlawanan dengan justru iman dari murid Tuhan Yesus sendiri yang bernama Thomas. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan, perwira Kapernaum ini sampai selesai, dia nggak pernah ketemu Tuhan. Tapi Thomas, murid Tuhan Yesus sendiri yang ketemu Tuhan setiap hari, dia sampai ngomong gini, kalau aku nggak mencucukkan tanganku sendiri ke bekas paku itu, aku nggak percaya. Jadi dia butuh bukti. Tapi perwira ini, dia nggak perlu ketemu Tuhan. Dia nggak lihat Tuhan pun, dia percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkannya. Ini yang dahsyat. Makanya berbahagialah orang yang tidak percaya. Tapi orang yang tidak melihat, tapi percaya. Jadi saya percaya perwira ini, kalau orang punya iman, orang itu hidupnya pasti akan penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Haleluya. Saya nangkep ya hal ini ya. Saya percaya firman Tuhan malam ini bisa jadi berkat ya, sesuatu yang baru saudara bisa dapatkan. Kenapa bisa perwira ini ngomong seperti itu? Karena intinya dia percayanya itu percaya full, percaya banget. Saya periksa ke dokter. Untuk periksa itu kadang nunggunya antrinya lama gitu. Kadang harus ambil nomor urut dulu dan sebagainya, ya kan? Cuma pengen dengar kata dokter ini ya atau enggak, minum obat ini ya atau tidak, cuma segitu aja. Jadi sebetulnya bukan karena ya atau tidaknya, tapi sebetulnya kita percaya sama dokternya, sama pribadinya, ya kan? Jadi waktu pribadi itu, sang dokter itu ngomong ya buat kita itu udah ya banget gitu. Kalau enggak ya enggak banget gitu. Jadi kepribadinya sebetulnya. Jadi perwira ini sebetulnya dia punya iman yang full sama Tuhan.
Bukan masalah apa yang Tuhan katakan, tapi dia udah terlalu percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan nggak usah lakukan apapun, asal ngomong satu kata, dia yakin. Kalau Tuhan ngomong, dia sembuh. Karena dia udah percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh. Makanya kalau hidup sama Tuhan, saudara percaya sama Tuhan, saudara jangan setengah-setengah. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara juga jangan melayani setengah-setengah. Ya kan? Lakukan all out benar-benar. Itu yang akan membuat kita cantik di mata Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan di ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi ini dasar yang saya pikir membuat seseorang bisa punya iman yang besar. Ini dasar dari kehidupan perwira Kapernaum ini. Sehingga dia sampai ngomong Tuhan Yesus nggak perlu datang. Karena dia belajar dia ikut dalam kemiliteran seperti prajurit. Kalau atasnya ngomong, pasti bawahannya akan lakukan. Bukankah firman Tuhan mengatakan kalau kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, kan? Prajurit yang berkenan di depan komandannya adalah yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi kalau yang prajurit, kalau atasnya ngomong apa aja, pasti yang dia katakan siap, siap, gitu kan? Gak ada yang ngomong gak siap. Nah, jadi buat kehidupan, saya katakan mungkin ini ilustrasikan sebagai iman prajurit. Iman prajurit adalah benar-benar percaya dengan kuasa perkataan. Karena apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, ya pasti ya. Gitu. Jadi saudara harus perhatikan dengan apa yang saudara perkatakan. Karena itu akan menentukan apakah hidup kita cantik atau enggak di mata Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjaga perkataan kita sungguh-sungguh. Karena kita tahu ada kuasa dalam perkataan orang benar. Amin. Jadi dalam hidup kita siapapun kita, ya kadang saya setiap mau tidur kita renungkan. Saya tadi waktu breakfast pagi-pagi ditanyakan biasa kan ke breakfast kamar berapa Pak gitu. Kemarin saya tuh di kamar 520 kalau nggak salah. Nah, hari ini saya pindah kamar yang lebih besar ya supaya saya bisa Zoom dengan saudara, ruangannya lebih enak lah gitu. Nah, saya tuh lupa ya kan karena saya hampir 4 hari ini saya di luar kota terus muter-muter. Ya sekalian ngecek pekerjaan saya kayak hampir 1,5 tahun setelah COVID tak pernah cek cabang-cabang. Jadi cukup capek juga ya ngurusin banyak hal gitu kadang ya namanya manusia. Jadi saya kepikirnya tuh kemarin tuh kamar 519. Jadi waktu tadi dicek kamar berapa Pak? Saya ngomong 519. Oh nggak ada Pak 519. Terus saya ngomong ada, ini Bapak salah nih pasti nih. Bapak salah ini. Coba cek lagi. Saya udah pindah kamar. Tapi namanya siapa yang daftar? Oh ini ya udah masuk aja. Waktu lagi makan breakfast, anak saya datang. Kita kamar berapa tadi? 519. Oh, saya yang salah ternyata kan. Saya yang salah. Jadi akhirnya ya dengan rendah hati saya datengin lagi nih yang jaga tadi. Sorry ya, saya salah tadi. Ini ternyata saya yang salah gitu. Karena itu perkataan itu penting ya. Dengan kita berani memperkatakan yang sorry lah, saya salah gitu. Karena kita percaya ada kuasa dalam perkataan orang benar. Amin. Jadi apapun yang Tuhan ingatkan buat kita. Kadang ada kata-kata yang kita keluarkan kasar. Mungkin bukan kata-kata umpatan, bukan kata-kata kasar. Tapi kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Saya percaya itu penting untuk kita bereskan. Karena itu akan membuat kita semakin cantik. Dan saya tahu ujungnya waktu Tuhan naksir dengan orang ini. Di ayat yang ke-10, saudara bisa baca. Bahwa hamba yang sakit itu akhirnya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena apa? Karena saya percaya kalau hidup kita itu menarik Tuhan. Tuhan naksir dengan kita. Sama seperti waktu kita lagi pacaran, naksir dengan pasangan kita. Maka kita pengen senangin pasangan kita kan. Apa yang mereka mau kadang kita beliin. Ya, kadang buat pacar saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya, apapun juga yang dia minta, kalau perlu
Gunung Rinjani saya kasih buat dia. Wah, itu terlalu global lah ya, terlalu berlebihan. Enggak. Tapi intinya apa yang dia pengen, saya pasti berusaha untuk kasih. Betul nggak? Jadi inilah yang kita bisa belajar hari ini tentang iman dari seorang perwira dari Kapernaum. Dan kita belajar iman itu yang membuat Tuhan naksir berat dengan perwira ini. Itulah cantik rohani. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Doakan saya juga besok pulang ke Bandung biar semua dalam perlindungan Tuhan ya. Dan hari Minggu jangan lupa ya, kita ketemu ya di kalau saya di Aruna sih ya, Aruna pagi. Yang saudara belum pernah ketemu saya selama ini ya, besok kita bisa ketemu. Yang belum bisa ibadah on-site juga jangan khawatir. Masih juga ada Zoom online. Dan saya akan umumkan satu hal penting juga, karena kita ibadah on-site sudah berjalan normal. Makanya fellowship satu jiwa untuk berikutnya tidak ada lagi di pengembalaan Aruna 1 ya, supaya tidak ada tumpang tindih saudara ya kan. Jadi kita udah onsite, kita udah buka pengembalaan, dan saudara yang belum bisa online juga, onsite juga saudara bisa ikut ibadahnya lewat Zoom ya. Dan juga kita ada pengembalaan di kultur online, tapi tetap jangan khawatir, fellowship satu jiwa karena ada permintaan teman-teman, saya tetap buka. Cuma mungkin sifatnya itu di luar gereja lah ya, supaya saudara juga jangan terlalu banyak pertemuan ya. Jadi saudara yang punya hati beban aja pengen terus ikutan ya, karena saya juga harus atur waktu dengan kesibukan saya ya. Saya bayangkan saya itu kadang jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Udah terlalu banyak gitu. Kadang lagi doa ya Tuhan, pikir waduh besok tagihan, oh besok ada ini, otaknya udah campur aduk ya kan, saking banyak urusan. Ya, tapi saya senang, saya punya kerinduan satu jiwa tetap jalan, tapi saya mungkin pisahkan supaya nggak ada tumbang tindih. Ya, saudara kalau masih rindu ikut di fellowship jiwa, nanti ada konsep yang baru ke depannya ya tentang fellowship jiwa. Tapi mungkin nggak tiap minggu ya, karena waktunya sudah rutin. Sekarang udah konsep udah mulai, saya pun harus fokus juga untuk pelayanan juga di onsite. Jadi kita bikin nanti ke depannya 2 minggu sekali. Jadi saudara yang masih mau terus ikutan ya, nanti bisa tolong dibukakan ininya Instagramnya saudara. Ini saudara bisa capture dulu ya, capture atau foto. Ini saudara nanti tolong follow ya. Ada di Facebooknya Fellowship Satu Jiwa, ada di Instagram Satu Jiwa, itu seperti itu. Nomor handphonenya itu. Nanti next berikutnya kita akan ketemu di situ ya. Jadi saudara yang ingin terus ikut, saudara bisa follow Facebook Fellowship Satu Jiwa ataupun Instagram Satu Jiwa. Tetap semangat dari saya. Kerjaan Tuhan belum selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pak Faisal. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk GBI Sukawarna Aruna 1, kita ada YouTube-nya saudara ya, dan saudara bisa men-subscribe di YouTube tersebut ya. Lalu yang berikutnya adalah nomor kontak daripada GBI Aruna 1. Jadi saudara bisa menyimpan nomor tersebut dan bisa juga mengirimkan pesan untuk nanti dimasukkan kepada broadcast list daripada kami di Aruna 1. Ya. Lalu yang pengumuman berikutnya adalah cool saudara. Ya. Jadi mungkin perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa seantero Bandung Raya itu ada sekitar 326 kul saudara. Dan khusus di bawah Pak Rudi Susanto kita ada 23 kul. Ya. Jadi saya tadi sempat bermimpi saudara ya,
Kalau sekarang ada sekitar 53 partisipan, dan masing-masing partisipan ini jadi ketua KUL, berarti akan bertambah lagi, saudara. Semakin banyak lagi KUL-KUL dibuka, saudara, di kota Bandung ini. Ya, wah itu luar biasa sekali, saudara. Ya, dan di KUL ini saya merasa sangat bertumbuh, saudara. Kenapa? Saya belajar di KUL ini untuk apa? Belajar berdoa, ya, belajar memimpin pujian, belajar memperhatikan orang, saudara, ya. Terus juga belajar bawakan sedikit-sedikit tentang sharing firman Tuhan, ya. Belajar peduli terhadap sesama. Wah, luar biasa, saudara. Di KUL ini selama belasan tahun, saudara, saya ikutan KUL dan sampai sekarang saya masih tetap belajar, saudara. Ya, saya ikutan KUL udah belasan tahun, saudara. Dan sampai sekarang saya tidak pernah merasa jenuh dengan yang namanya KUL. Saya sangat semangat, antusias, dan berapi-api, saudara. Nunggu hari Selasa, saudara. Saya berharap bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum tertanam, belum terhisap di dalam KUL, saya mendorong, saya mengajak, saudara, yuk kita sama-sama ikutan KUL setiap Selasa, saudara. Ya, baik di KUL yang ada di tempat ini, ada 23 KUL, ataupun KUL di dekat rumah saudara, sama aja, saudara. Yang penting saudara bertumbuh di komunitas-komunitas yang ada di kota Bandung ini. Amin. Lalu pengumuman berikutnya untuk hari Rabu, Healing Worship Online akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Suteja, saudara. Jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Dan kita juga Aruna 1 ini punya sosial media, saudara, ya. Ada Instagram, Facebook, YouTube, dan saudara bisa ya nge-save ya mengenai media sosial ini. Puji Tuhan. Dan berikutnya lagi adalah ibadah onsite, saudara. Ya, untuk Aruna 1, untuk di Aruna sendiri akan 4 kali ibadah, saudara. Jam 8, jam 10, jam 15, dan jam 17, saudara. Ya, ada 4 kali ibadah. Ya, dan khusus untuk Pak Rudi Susanto itu melayani di ibadah yang pertama, jam 8 pagi, saudara. Ya, dan cabang-cabang yang lain pun sudah dibuka onsite. Ya, ini kabar gembira buat kita semua. Ya, selama ini bagi Bapak Ibu Saudara yang merindukan onsite, sekaranglah waktunya, saudara. Mari ajak saudara, kerabat, tetangga untuk sama-sama beribadah, datang menyembah Tuhan. Mungkin itu aja, saudara, pengumuman-pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatiannya. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Ya, thank you Pak Faisal buat pengumumannya yang luar biasa. Ya, Pak Faisal ini orang KUL, habit saya di bidang KUL. Jadi kalau bicara tentang KUL, itu pasti dia sangat berapi-api, ya kan? Luar biasa. Haleluya. Saya lupa tadi ya, ayat hafalannya kita belum, saudara. Ya, ayat hafalan, saya pikir kita perlu baca. Karena saya tetap percayalah, saya itu terbatas. Saudara jangan lihat saya. Tapi saya percaya, firman itu Allah sendiri. Jadi firman itu tidak terbatas. Waktu saya tabur firman itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Makanya saya senang setiap kali satu jiwa ada satu ayat yang minimal kita bisa baca sama-sama, kita hafalkan sama-sama. Saya imani firman itu seperti benih yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayo kita lihat 2 Timotius 2 ayat 4. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya, dengan keras ya, suara yang keras ya. Siap, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di ruangan Facebook karena acara ini live di Facebook ya, di YouTube Aruna 1.
ada Leni, Novita, ada Tante Lili, ya, ada Miwan, ada Sus Giting, dan teman-teman yang lain. Shalom. Buat saudara juga yang baru bergabung di Satu Jiwa, Shalom. Selamat bergabung ya sebagai satu komunitas dalam Tuhan. Kita rindu kita bisa saling berbagi tempat ini, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling terus mensupport ya supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bersyukur di sini ada beberapa pokok doa yang sudah masuk untuk khusus si Ginting, ya Tuhan sudah sembuh dari pileknya, dari lambungnya. Untuk Ibu Rosnani nanti kita akan doakan, ya badannya kurang sehat, kolesterolnya tinggi, diabetes, ya matanya agak kabur, kita doakan sama-sama. Untuk Pak John juga pusing, lemah, ya supaya semangat, ya kan? Ya, jadi tadi saya juga ketemu sama orang yang dia katakan supaya kita hidup sehat, kuat, harus minum ramuan ini, ramuan itu. Oh ya, harus itu apa namanya itu ciacu atau apa macam-macam lah istilahnya gitu. Oke, saya setuju itu. Tapi dalam Tuhan semangat itu juga penting. Ya kalau orang hidup udah nggak ada semangat ya percuma, ya kan? Jadi buat kita kita belajar, jangan sampai kita dalam semua kondisi yang kita alami kita nggak punya semangat, karena semangat yang pudar itu akan mengeringan tulang. Jadi kita harus punya terus semangat. Amin. Saya kasih waktu buat Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing saksian atau mungkin tanya sesuatu, silakan. Saya kasih waktu dalam segmen fellowship dulu. Silakan. Ini FSD terakhir kita ya di acara untuk Aruna 1 ya. Nanti berikutnya kita udah di luar gereja karena supaya nggak tumpang tindih ya. Karena gereja udah buka onsite, jadi saya juga punya kesibukan dan online juga udah buka ya. Gabung di onsite jadi jam 8 itu ibadah buat Bapak Ibu yang belum bisa onsite. Bapak Ibu bisa ikut ibadah tapi sifatnya online. Saya dulu ya Zoom, lewat Zoom. Ada? Silakan. Bu Tati udah sehat ya? Bu Tati udah sehat? Ya, puji Tuhan Pak, sudah sehat. Makasih Pak doanya. Ya, terus sehat ya, semangat. Pak Cahyo, Bu Anita juga saya harapkan sehat ya, keluarga semuanya. Biasanya ini kalau saya ada gitar, saya senang nyanyi ya. Keluar kota jadi saya nggak bawa gitar. Kalau saya bawa gitar kemana-mana, nanti dikirain Satria bergitar kan. Jadi ya udahlah, saya bawa gitar susah juga kan bawa gitar kemana-mana. Nah, jadi sebelum kita doakan, saya minta Yandri nyanyikan satu lagu ya. Nanti kita doa sama-sama ya, kita dukung doa. Jadi nanti waktu kita doa, saya minta semua angkat tangan ya. Jadi saya mau libatin setiap kita. Jadi saudara bukan cuma pendengar malam ini, tapi saudara dan saya sama-sama kita beriman lewat apa yang saya doakan nanti. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk nama-nama yang kita doakan. Amin. Silakan Pak Yandri. Mari kita terpuji. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku,
Mari kita angkat tangan kita bersatu hati berdoa bukan kita. Mari bersatu hati malam ini Tuhan, rendahkan hati kami. Kami tahu kami butuh Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Biar anugerah kasih setiap Tuhan saat ini turun atas setiap kami. Kami sepakat berdoa untuk Ibu Rosnani Tuhan yang kurang badan, kolesterolnya tinggi, ada diabetes juga, mata juga agak kabur. Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu ini. Kami sepakat saat ini Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilu-bilu darah Yesus. Kondisi Ibu Rosnani boleh kembali pulih Tuhan. Dia boleh kembali sehat Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau yang terus bekerja, berikan juga hikmat untuk Ibu Rosnani, untuk dia mengatur kehidupannya dengan baik, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala hal tentang kebaikan buat hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati apapun yang dilakukan, Tuhan yang menyertai. Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak John sampai saat ini yang sering pusing, lemah, juga kurang bersemangat. Tuhan juga memberkati. Api Roh Kudus itu membakar hatinya saat ini, supaya dia boleh terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya dia boleh percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Kami berdoa Tuhan buat Bapak John saat ini. Buat Bapak John terus semangat bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terus bangkitkan imannya Tuhan. Pelindungan darah Yesus atas keluarga hamba-Mu. Juga untuk Bu Susi Ginting, terima kasih yang Tuhan sudah berkati dan sembuhkan dari sakit pileknya, lambungnya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat itu Tuhan. Aku memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Sukacita yang berlimpah-limpah, anugerah yang dari Tuhan berlimpah atas mereka. Dan kami percaya apapun yang dibuat oleh mereka, Tuhan buat berhasil. Berkat Tuhan turun atas setiap kami saat ini di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dan anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Thank you semuanya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you. Terima kasih God bless, Pak Yohanes, Pak Dirianto, Bu Tati, Bu Tawati, Bu Tati, Pak Ati, semuanya God bless, Victor, Sherly, Cili, Bu Sunlan, Bu Lingwa, Pak Hari, Bu Nona, God bless, Heru, ya. Memberkati Pak Bu Rudi. Rina semuanya. Memberkati Pak Rudi. Semua, Bu Isyana, Pak Dayo, Bu Anita, Vivi, ya, Jong Hanyang semuanya. God bless, Pak Rudi, semuanya, Rono, ya, lalu Hasan, Sio, Pak Bun, Bu Rosnani, Bu Isyana, Pak Habil, Bu Yustini, Lisa, Kak. Semuanya ya, God bless ya, semangat ya, sampai ketemu di lain waktu. God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu Mai juga, God bless Bu Mai, God bless semuanya.